Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo betul. Belakang kali. Itu volumenya gedean kali enggak? Volumenya gedean kali enggak? Hah? Volumenya gedean enggak? Udah nggak usah dipakai. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tuh ya? Oh, nah, tumpuk-tumpuk. Coba. Apa sih? Ya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal azizul hakim. Wa Allahu falyatawakkalul mu'minun. Alimun bidzati sudur. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada malam ini DKM Masjid Al-Falah menyelenggarakan acara Maulid Nabi, dan pada pembukaan ini marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Semoga semua yang kita lakukan pada malam ini akan memperoleh ridho ilahi. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai pembuka dalam acara malam ini, di awal ini kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Al-Mukarram Bapak Ustadz Sirajuddin LC. Alhamdulillah, semoga Bapak selalu sehat. Amin. Kami di Al-Falah mendoakan semoga Bapak panjang umur, sehat, murah rezeki. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai pembukaan, maka marilah kita sama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci yang insya Allah akan dibacakan oleh saudara Ahmad Sofyandi yang akan membacakan surat Al-Asr ayat ke-21 dan ke-22. Sementara sari tilawah akan disampaikan oleh Bapak Hari.
Untuk waktu dan tempat kami persilakan Pak Ahmad Sofyandi. Yang mana nih? Dan sambil menunggu kehadiran Pak Ahmad Sofyandi, marilah kita sama-sama dengarkan terlebih dahulu. Itu loh. Sudah ganteng ya rupanya. Ya, silakan Pak Ahmad Sofyandi yang akan membacakan surat Al-Ahzab ayat 21 dan 22. Tempat dan waktu kami persilakan. Itu mic-nya. Mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله
وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang menjadikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Moga Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita sama-sama mendengarkan salawat badar. Salawat badar maksudnya yang akan dipimpin oleh Saudara Ahmad. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salawatullahi salamun alaihi. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. بأهل الباب
البدر يا الله صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيبي الله إلهي صل بالأمة من الآفات والنقمات ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيبي الله إلهي نجنا واغسل جميع أذية واصرف مكائد العدا والكفر بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيبي الله إلهي نفس القربى من العاصين والأطباء وكل بلية وباء بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على رسول الله سلام الله على ياسين حبيبي الله ياسين حبيبي الله اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوات
الله السلام عليك. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ahmad Sofyani yang telah memiliki pembacaan sholawat beragam bagi kita semua. Semoga karenanya Allah limpahkan atas kita semua keselamatan sejahtera di dunia wal akhirah. Selanjutnya, marilah kita sama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua DKM Bapak Haji Muhammad Lumayan. Wabillahi taufiq dan bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana Lakum. Rasulullahi uswatun hasanah. Yang kami hormati Bapak Ustaz Sirajuddin LC, yang kami hormati pengurus Yayasan Al-Falah, yang kami hormati pengurus DKM Al-Falah, pengurus Majelis Taklim Al-Falah, bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari yang cerah ini, malam Jumat ya, malam yang sangat mulia, tanggal merah, Hijau. tanggal lahirnya junjungan kita Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, Soleh. pimpinan kita, suri tauladan kita, yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah mengantarkan dari kegelapan kepada kehidupan yang cerah, yang terang benderang, sebagai tuntunan kita dalam mengarungi kehidupan yang insya Allah dengan tuntunannya beliau kita akan diselamatkan kehidupannya di dunia dan akhirat. Amin. Pada malam hari ini, alhamdulillah, di Masjid Al-Falah kita adakan peringatan lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Karena apalagi dalam suasana sekarang ini ya, di negara kita yang kita rasakan ini, bahwa begitu sulit kita mencari sosok pimpinan sebagai apa ya, pedoman ataupun tauladan kita dalam kehidupan bermasyarakat sebagai bernegara. Jadi sangat langka nih yang sebagai rujukan kita dalam kehidupan ini, bermasyarakat, beribadah, beragama dan seterusnya. Kita sebagai muslim tentu hanya satu-satunya pimpinan yang kita ikuti ya, pimpinan umat, pimpinan rumah tangga, panglima perang, apalagi itu Rasul itu banyak banget prestasi kehidupannya, negarawan yang memiliki sifat ya, amanah, cerdas dan seterusnya. Memang langka banget ya. Bahkan orang non Islam juga mengakui kepemimpinan Rasulullah yang sangat berhasil, yang tidak bisa disangkal lagi. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya berusaha untuk meneladani beliau. Terima kasih kepada
semua pengurus Yayasan Al-Falah, pengurus DKM Al-Falah, Ibu Mustaqim yang telah menyumbangkan pemikirannya, tenaganya, ide-idenya yang sudah tercurahkan sehingga pelaksanaan peringatan Maulid Nabi SAW Maksudnya saya. ini bisa Dulu saya terjadi. dulu. Iya, sering. Namun demikian, apabila ada hal yang kurang, Aku berapa 10 tahun lebih. yang kurang memuaskan 15 tahun kali. untuk semua jemaah semuanya, kami mohon dimaklumi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian bapak-bapak ibu semuanya, ini terkait dengan kepengurusannya, kepengurusan DKM. Kami mengingatkan kembali bahwa kepengurusan DKM ini akan berakhir. Sebetulnya berakhirnya itu sesuai SK dari yayasan tanggal 6 September Pak. Di 6 September udah habis. Kita udah proses diskusi dengan pengurus yayasan dan seterusnya. Nanti insya Allah melalui forum ini, kami mengundang bapak-bapak ibu semuanya. Hari Sabtu subuh, hari Sabtu subuh, Gitu ya. bapak-bapak ibu bisa hadir di Al-Falah ini. Setelah subuh kita kumpul semuanya. Nanti saya akan laporkan kegiatan pengurus DKM selama ini ya. Sebetulnya 3 tahun, cuma kemarin ada COVID ya. COVID 2 tahun ya, kita sempat ditutup bersih dan seterusnya. Nanti saya akan menyampaikan laporan kegiatan selama ini. Kemudian nanti mungkin ada juga penyegaran pengurus dan seterusnya ya. Ini Bapak Ibu bisa hadir. Saja dalam informasi ini sebagai undangan. Ini saja sambutan dari kami. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang dan selamat datang. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Sirajuddin LC yang sudah tidak asing lagi ini sesepuh kita ya. Dulu sering di Al-Falah, khotib tetapnya di sini kajian rutin dan seterusnya. Bapak-bapak juga sudah kenal baik dengan beliau. Mudah-mudahan dengan momen ini akan mempererat lagi tali silaturahmi ini antara anak dan orang tua ya Pak ya, antara murid dengan guru. Mudah-mudahan pertemuan ini akan mendapatkan manfaat yang lebih besar lagi. Amin. Keselamatan hidup kita beragama bersama serta berkegiatan di Masjid Al-Falah ini. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Ketua DKM Bapak Haji Yohan Rohayani. Dan selanjutnya maka kita tiba di acara pokok, yaitu mendengarkan ceramah hikmah Maulid yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Sirajuddin LC. Waktu dan tempat kami persilakan. Ini kali. Ini aja. Oh ya. Ini enggak ada. Enggak apa-apa, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Alhamdulillah hamdan ya'dilu hamdal malaikatil muqarrabin. وحمدا يعدل حمد الأنبياء والمرسلين وحمدا يعدل حمد الأولياء والصديقين والشهداء والصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله النبي الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على شفيع المذنبين
وسيد ولد آدم أجمعين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد المرفوع الذكر في الملائكة المقربين وعلى آله الطاهرين وأزواج أمهات المؤمنين وذرية المباركين وصحابته المجاهدين الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Para bapak, para ibu, jamaah Masjid Al-Falah Perumahan Jati Agung, pengurus Masjid Al-Falah, pengurus Yayasan Al-Falah, pengurus DKM Masjid Al-Falah, jamaah Masjid Ta'alim Al-Falah, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, tanpa disebutkan satu persatu mengingat waktu sudah jam 8. Semoga tanpa mengurangi hormat dan ta'zim pada Bapak Ibu sekalian, semoga senantiasa malam ini mendapatkan keberkahan, rahmat, ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertemu dengan saya sekian tahun kancelep apa? Baru nggak salah setelah Idul Adha waktu itu saya khutbah pertama kalinya, kemudian sekarang ini karena suatu hal, bukan karena COVID memang, ya karena kancelep aja. Kita ditemukan oleh Allah dalam suasana keadaan yang sehat walafiat, yang sangat mahal harganya setelah nikmat iman dan Islam, sehingga dengan ringan dan mudah melangkahkan kaki kita menuju ke Masjid Al-Falah ini sesuai dengan nama Masjid Al-Falah, yaitu keberuntungan. Kalau tidak pakai tasydid, kalau pakai tasydid Al-Falah, petani namanya ya. Jangan salah ngomong, Al-Falah bukan Al-Falah. Kalau Al-Falah keberuntungan. Jadi yang masuk di masjid ini, tapi dengan catatan masuk ibadah, menyolong sendal bukan ya, pasti falah, bahagia, beruntung, kemenangan ya. Tapi kalau Al-Falah maknanya petani. Iya, tasydid petani. Sama aja majelis ta'lim, majelis taklim, majelis taklim, itu ada 3 majelis. Majelis ta'lim pakai ain, majelis ilmu, majelis mencari ilmu. Majelis taklim pakai kaf, majelis ngerumping ngomongin orang pakai kaf. Majelis taklim pakai hamzah, taklim alim, adzabun alim, majelis yang menyakitkan. Pilih mana ini? Pulang ngaji kalau ditanya dari mana Bu? Dari Majelis Ta'lim. Pakai ain ya. Pakai ain. Kalau ta'lim menyakitkan. Kalau taklim gerumpi. Ngobrol. Di kalau bapak-bapak ada yang ceramah, ada yang pidato kok ngobrol. Jadi Majelis Ta'lim menjadi taklim ya. Gerumpi, apalagi ngobrolnya ngomongin orang lebih. Masya Allah ya, naudzubillah min dzalik. Ini malam tanggal berapa? 13. Baru kali ini saya bertanya sama jamaah, ini tanggal berapa? Dia jawab tanggal 28 itu. Baru kali ini ada yang jawab tanggal 13. Sebab beda kalau ditanya di majelis ta'lim, majelis ilmu di masjid tanggal berapa? Jawabannya tanggal bulan Hijriah atau Hijriah ya. Tapi kalau ditanya di lapangan di mana itu jawabnya tanggal apa? Bulan Masehi atau Masehi. Tapi baru kali ini yang cerdas majelis ta'lim Al-Falah ya. Luar biasa ya. Alhamdulillah betul ya, beri cerdas. Tanggal 3 dalam kitab Musannaf yang dikarang oleh Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan sebuah athar
Athar itu qaulu sahabah, ucapan sahabat. Dua seorang sahabat yang mulia, yaitu satu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fil يوم الاثنين 12 من ربيع الأول وفيه بعث وفيه هاجر وفيه مات. Abdullah bin Abbas dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum mengatakan Rasulullah SAW dilahirkan di tahun gajah. Kita tahu, saya jelaskan tahun gajah itu apa. Yaumal Itsnain, di hari Senin, sepakat ulama. Hari Senin Nabi dilahirkan. Ya. Tsani'a asyra min Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal. Ini athar sahih. Wa fihi bu'itha, di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal Nabi juga diutus oleh Allah. Diutus hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Wa fihi hajar, tanggal Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal Nabi hijrah sampai ke Madinah. Wa fihi mata, tanggal hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal Nabi diwafatkan oleh Allah SWT. Jadi bulan Rabiul Awal ini terjadi 5 hal. Satu, yaitu apa? Terjadinya apa? Kelahiran Nabi SAW. Ya. Di hari Senin sepakat, karena Nabi ketika ditanya limadza tukthiru siyama yaumil Itsnain, kenapa Rasul kamu perbanyak puasa di hari Senin? Apa kata Nabi? Dzaka yaumun fi wulitu wa fi ub'atsu wa fi bu'itsu. Karena hari Senin aku dilahirkan oleh Allah SWT dan aku diutus oleh Allah SWT. Maka Nabi di hari lahirnya menghormati betul. Jadi Nabi itu menghormati betul di hari kelahirannya, hari Senin, yaitu memperbanyak cara menghormati Nabi, memperbanyak puasa di hari Senin. Ya. Di samping dari Senin itu juga hari dilaporkan amal kepada Allah SWT. Dan Allah Maha tahu semua dilaporin. Tsani'a asyara min Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal ini Nabi dilahirkan hari Senin tanggal 12. Ini khilaf antara ulama. Ulama enggak sepakat. Tapi menurut Abdullah bin Abbas dan Jabir bin Abdullah serta diperkuat atau dipilih oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, itu juga Ibnu Hisham dan Sirahnya, Ibnu Ishaq dan sebagainya, itu memilih bahwa Nabi dilahirkan memang betul di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Sekalipun nggak sepakat, tapi kalau yang jumhur mayoritas ulama memilih hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi kalau ada yang enggak, ya silakan aja, tapi namanya khilaf, beda itu ya beda, nggak sama. Ya jangan berantem ya. Oh, beda itu kan harus beda. Kemudian Nabi juga terjadi di bulan Rabiul Awal ini pula Nabi diutus oleh Allah hari Senin 12 bulan Awal, diutus oleh Allah SWT. Dan kemudian juga Nabi hijrah sampai ke Madinah itu tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, Masya Allah. Dan Nabi wafat juga dari Senin juga tanggal 12 Rabiul Awal. Tanda orang baik itu kalau matinya sama lahirnya sama itu. Kan kita nggak jelas. Kadang-kadang lahir hari Kamis, mati hari Ahad. Ya kan? Dan kadang-kadang mati ya semati-matinya, nggak pilih waktu asal mati gitu. Kan? Kalau mau mati ya lihat-lihat, udah pantas belum mati,
udah pantas apa belum itu juga harus dilihat, jangan asal mati. Zaman sekarang kan gampang banget asal mati, nggak ngeliat waktu gitu. Udah pas apa belum mati, mati aja. Sebab Allah pesan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya kalau belum Islam ya jangan mati. Kalau belum ibadah jangan. Kan ada orang belum sholat mati, ada nggak? Mati Islam belum sholat, belum ngelakonin sholat itu udah mati kan, ada nggak? Belum ibadah gitu, ada nggak? Nah, padahal Allah pesan wala tamutunna illa asal mati gampang. Terlalu berani ya. Kembali. Nah ini sekarang sikap kita gimana di bulan Rabiul Awal ini, ya hari kelahiran Nabi ini. Satu sisi ada yang menghormati, memperingati, satu sisi ada yang enggak gitu. Kalau kita lihat Nabi tadi memperbanyak puasa, menghormati hari kelahirannya kan berarti kan otomatis apa? Boleh kan? Nabi ditanya kenapa perbanyak puasa hari Senin. Nabi bilang karena itu aku dilahirkan oleh tanda apa itu? Tanda gembira kepada Allah SWT. Paling tidak untuk menyikapi bulan Rabiul Awal di bulan dilahirkannya Nabi ini paling tidak ada 4 hal yang kita lakukan. Itu penting. Berapa Bu, Pak? Ingat-ingat ini ya. 4 hal paling tidak ini. Pertama adalah al-farah. Apa itu al-farah? Gembira. Gembira itu namanya al-farah dalam Al-Quran. Oleh Allah dicatat ada 22 kali. Jadi kata-kata gembira di dalam Al-Quran itu ada 22 ayat. Terdapat dalam 22 ayat. Saya jelasin nggak usah. Nah, dari 22 ayat tadi dalam kasus yang berbeda. Makanya ya bahwa gembira itu ada 3 macam ya. Ada 3 macam gembira itu. Gembira yang sifatnya al-bator, yaitu gembira saking gembiranya sampai melampaui batas sehingga dia merasa sombong, bangga, sombong. Kayak Korun gitu ya. Korun itu kan sombongnya luar biasa. Korun itu apa? Saking gembiranya dia sampai apa? Sombong. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sebagaimana terangkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Qasas. Qasas artinya apa? Al-Qasas beberapa cerita. Dalam surah Al-Qasas pada ayat yang ke 76 ini tentang apa? Korun. Korun itu umat Nabi Musa dan sepupunya Nabi Musa, masih kerabat ya. Ya awalnya beriman gitu, Islam, beriman. Tapi diberikan oleh Allah suatu nikmat yang besar, duitnya banyak. Ya. Gak tahu istrinya berapa, jelas duitnya banyak aja. Ya, saking gembiranya, saking kelewatnya, sampai dia itu hina kaumnya, hina masyarakatnya. Nah, inilah kadang-kadang harta itu juga ada baiknya, ada enggak. Sampai gedungnya saja untuk menyimpan harta itu, gemboknya saja. Kenal gembok nggak? Gembok itu apa? Bukan kunci, beda. Gembok kunci beda. Gembok itu ya apa? Emaknya kunci. Apa sih namanya? Iya, kalau kunci ya kuncinya itu gembok.
Iya, ya apa tau gak tau lah. Ya gembok lah ya. Nah, kalau konjak di bawah-bawah, kalau gembok di bawah. Iya, cantet. Itu di bawah apa? Beberapa orang nggak kuat. Dari emas lagi. Ada nggak Jati Agung ini punya gembok sekilo aja dari emas gitu? Ada? Ya ada, tapi nggak untuk duitnya untuk beli ada, cuman nggak dibeliin ya. Sampai segitunya, sehingga sampai saking gembiranya itu menghina apa lingkungannya masyarakat. Sehingga innallaha la yuhibbul farihin. La tafrah, jangan gembira loh. Allah tidak suka orang yang gembira. Tapi gembira sini mana? Gembira yang mengakibatkan sombong. Sebab gembira itu macam-macam. Ada gembira yang sifatnya apa? Ridho. Apa itu ridho? Ya puas, senang gitu. Ya, senang. Ada lagi gembira yang memang surur. Ya, ada gembira itu puas, diberikan oleh Allah sesuatu juga puas. Ada yang gembira sifatnya senang. Nah, ini gembira yang senang ini yang dianjurkan dalam Al-Quran. Kalau saya tanya misalnya, orang Jati Agung ada yang merak kambing? Nggak ada lah ya. Nggak ada ya, otomatis. Kalau seorang merak kambing, kalau bapak-bapak, ibu-ibu, karena ini udah tua-tua, saya kira bukan masalah anak lagi nih ya, saya tanya. Kalau bapak-bapak, ibu punya anak, udah nikah, ada cucu, lahir, punya cucu, gembira apa enggak? Punya cucu gembira. Punya cucu, bener apa enggak? Ada enggak orang punya cucu jengkel gitu? Hah? Ibu misalnya kalau suaminya kawin lagi gembira enggak? Dokol apa gembira? Enggak, ibu-ibu, bapak-bapak. Dan punya cucu pasti gembira. Orang normal pasti gembira. Nggak ada yang nggak gembira itu. Pasti gembira itu. Punya cucu. Biasanya yang lebih gembira cucu laki atau perempuan? Sama aja kalau saya ya. Laki atau perempuan. Saya punya cucu itu 7. Banyak nggak itu? Belum. 7. Lah anaknya 6 baru punya 7 kan nggak banyak berarti. Gembira apa? Nah sekarang kita bandingkan. Tadi ketika Nabi lahir sikap kita pertama apa? Gembira. Sekarang kalau kita punya cucu lahir gembira, kalau kita mengenang kembali kelahiran Nabi kira-kira gembira nggak? Sekarang saya tanya, boleh nggak mengungkapkan gembiraan, mengulang gembiraan terhadap lahirnya Nabi? Boleh nggak kira-kira? Boleh nggak? Tapi ada yang nggak boleh loh. Punya cucu lahir seneng boleh. Lah nabinya lahir kok nggak boleh gembira, itu kan apa itu bahasanya itu? Senawang apa edan? Masya Allah ya gembira. Dan ini diperintahkan dalam Al-Quran itu ya. Saya kalau ngomong pakai dalil, bukan nggak pakai dalil. Di dalam surah Yunus yang berapa Bu? Surah Yunus yang berapa? Nomor berapa urutan surah Yunus? Nomor 10. Ayatnya 58. Berapa? Dihafal ini. Jadi berarti memperingati lahirnya Nabi berarti mengungkapkan rasa gembira. Boleh nggak? Jangan-jangan disuruh bilang boleh, keluar bilang nggak boleh itu. Kalau bilang boleh ya seneng ya boleh terus gitu loh, jangan mencela-mencela ya. Yang ngomong Al-Quran surah Yunus 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Benar gak tuh?
Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Qul, katakan Muhammad. Yang ngomong siapa ini? Allah. Perintah kepada siapa? Rasulullah. Qul, katakan Muhammad kepada umatmu. Bifadlillahi, dengan karunia Allah. Karunia itu apa? Siapa yang tahu karunia? Karunia bahasa apa sih? Karunia gak bahasa Arab. Kalau fadlullah bahasa Arab. Kalau karunia nggak ada karunia bahasa Arab. Karunia itu bahasa apa? Indonesia. Lah artinya apa karunia itu? Pemberian. Hah? Ada pemberian, ada kebaikan, ada apa lagi? Ternyata masalah karunia juga berbeda gitu. Artinya kalau kita emang sering berbeda ya. Pilihan juga milih presiden juga berbeda juga. Boleh nggak? Boleh. Nggak boleh. Nggak boleh kata beda kata. Lah terus nggak boleh, terus sepakatnya apa? Amin. Amin katanya. Amin apa sih? Ya amin aja lah. Ya amin aja. Ibu-ibu bilang amin, Pak. Udah. Jadi karunia itu bukan sekedar pemberian. Fadl itu pemberian yang tanpa diminta. Jadi fadl itu pemberian dari Allah tanpa diminta, tanpa capek. Itu fadl. Paham? Jadi bukan sekedar karunia, bukan sekedar pemberian, tapi pemberian karunia Allah, tapi tanpa capek, tanpa minta. Nah di situ apa? Iman. Kita lahir sebagai manusia, itu kan dulu kan bukan apa-apa. Bapak ibu lahir itu bukan, apalagi siapa yang apa aja bukan. Benar apa ibu? Ibu dulu apa bu? Sebelum apa-apa apa? Tidak ada apa-apa. Baru apa? Yaitu sperma. Apa? Apa kedua? Segumpal darah. Apa ketiga? Segumpal daging. Baru lahir namanya apa itu? Janin. Janin pun masih barang berbentuk janin. Siapa? Nunggu seminggu dikasih nama. Oh ini nama ini. Gitu ya? Baru siapa? Benar apa enggak sih? Jadi karunia itu pemberian Allah yang tanpa minta. Ibu lahir, bapaknya siapa, ibunya siapa. Menjadi orang yang muslim, yang beriman. Dulu minta enggak itu? Enggak minta. Allah kasih iman. Allah kasih Islam. Ini enggak minta. Allah kasih tubuh seperti ini, tangan macam-macam. Enggak ada pesan itu. Enggak ada pesan dari kita. Ya, orang tua kita kalau doa juga enggak sampai jelimet, enggak sampai apa itu. Rinci. Tapi kita lahir semua apa saja dikasih oleh Allah, itu sebab karunia dari. Maka katakan Muhammad, dengan karunia Allah yang begitu besar, wa dirahmati, dan rahmat Allah. Lah rahmat itu apa? Rahmat itu apa? Rahmat itu berupa kasih dan sayang. Berupa kasih dan sayang. Nah, yang dikasih oleh Allah itu semua orang tak pilih kasih. Artinya yang kafir dikasih, yang muslim juga dikasih oleh Allah. Tapi untuk disayang inilah yang tidak diberikan oleh orang. Semua orang, tetapi hanya orang yang beriman, yang taat kepada Allah Subhanahu. Di antara rahmat Allah itu adalah diutusnya Nabi kita Muhammad. Jadi katakan Muhammad dengan karunia dan rahmat Allah.
salah satu rahmat yang paling besar Nabi diutus. Dijelaskan Allah dalam surah Al-Anbiya surah 21 ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Berarti lahirnya Nabi sebagai rahmat bagi seluruh alam. Makna seluruh alam ini manusianya, jinnya, hewannya, semuanya dapat rahmat dari Nabi SAW. Ya. Tapi ada rahmat umum, ada rahmat khusus. Rahmat umum diberikan kepada semua orang, yaitu yang disebut kasih tadi. Rahmat yang khusus yaitu sayang yang hanya diberikan oleh Allah kepada manusia dan jin yang taat kepada Allah SWT, lebih khusus malaikat tentunya. Nah, berarti dengan karunia Allah dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu apa Bu Pak? Itu apa? Karunia, dan dengan karunia dan rahmat tadi falyafrahu, maka hendaklah mereka bergembira. Artinya apa? Secara khusus Nabi dilahirkan untuk kita ini, mesti kita wajib bergembira. Bisa dipahamin? Gembira apa enggak? Masya Allah. Wa khairun mimma yajma'un. Wah, gembira terhadap karunia dan rahmat Allah di antara lahirnya Nabi itu, khairun itu lebih baik mimma yajma'un, daripada harta apa saja yang dikumpulkan oleh mereka, umumnya orang-orang kafir. Artinya kalau orang kafir punya apa saja, kaya, gampang, kita nggak usah sedih, nggak usah prihatin. Memang surga mereka berada di sini. Apa yang mereka kerjakan langsung digaji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang muslim ini, orang mukmin ini ibarat orang kerja, karyawan belum dapat gaji, hanya uang makan dan porskot saja. Uang makan dan uang transport saja. Jadi baru dapat apa? Uang makan dan transport, gajinya belum. DP aja belum. Orang muslim, orang mukmin ini belum dapat gaji, baru apa? Uang makan dan transport. Karena DP-nya nanti diberikan di alam barzakh. Saya tanya sekarang, Bapak Ibu pengen dapat apa DP cepat-cepat apa enggak? Ustadz aja duluan. Kalau Ustadz mungkin belakangan, Bapak Ibu duluan. Atau Bapak Ibu duluan, Ustadz belakangan. Yes, apa aja. Pengen dapat apa? DP duluan apa enggak? Enggak kan? Jadi makanya ya nggak heran kalau orang-orang kafir itu apa? Mereka silaturahim, mereka ya berbuat baik, bantu. Misalnya ada orang kafir bantu Al-Quran, orang kafir bantu apalah, itu sudah langsung dibalas oleh Allah, digaji langsung. Nah besok di akhirat ini sudah nggak bisa nanya gaji, tinggal kita nanti nerima gaji plus bonus. Hadirin sekalian, jadi lebih baik. Jadi gembira kita ini terhadap lahirnya Nabi ini sesuatu yang lebih baik daripada harta yang begitu banyak dikumpulkan oleh orang-orang kafir. Masya Allah ya, makanya gembira itu berarti apa? Di sini hukumnya apa? Wajib. Berarti kalau ada orang gembira, ya di lahirnya Nabi ngadain sedekah, ngadain ini, ngadain itu, berbagi macam-macam, mengungkapkan rasa gembira, ya boleh. Ya karena Allah perintah, fabidzalika falyafrahu. Jadi kita ini gembira, penting gembira. Masya Allah. Jadi satu apa tadi? Gembira. Ini udah setengah jam ya saya ngomong. Sampai sini Bu, apa lanjut?
Tadi berapa hal tadi? Enggak yang kita bicarakan, yang akan kita bicarakan. Sikap kita. Baru satu ya? Satu yang belum selesai nih soal ini. Berarti kalau belum selesai tahun depan ya. Jadi alhasil bahwa kita ini mesti gembira, senang gitu, senang aja dulu. Orang kafir apa sih yang non muslim apa namanya itu? Non muslim, bukan kafir ya. Orang kafir itu banyak, bukan orang yang non muslim aja. Petani juga kafir. Petani juga. Pak Tani itu loh, kenal Pak Tani gak sih? Makanya dibilang kafir jangan marah. Orang petani dibilang kafir sama Allah kok ya. Petani dibilang kafir sama percaya nggak ini? Dalam surah Al-Falah itu. Al-Fatah sama Falah. Surah Al-Fatah ayat terakhir. Ayat terakhir ayat berapa itu? 20? Yu'jibuz kufar, bihumul kufar. Jadi orang petani disebut kufar karena mereka menutupi saat nanam biji-bijian, dia tutupi dengan tanah, dia kagum kalau tumbuh. Berarti ya kufar itu dalam Al-Quran adalah yang petani karena mereka menutupi apa? Biji-bijian kemudian tumbuh. Lah kafir yang non Islam itu karena mereka menutupi diri daripada keimanan. Sama dengan orang muslim nggak bersyukur juga kafir karena dia nutupi nikmat Allah gitu ya. Udah, jangan panjang-panjang. Jadi amal orang non-Islam, non-Muslim, kata kasarannya adalah kufar, orang-orang kafir itu amal baiknya kayak apa tidak ada pahalanya di akhirat. Nggak ada. Nggak dihargai sama Allah di akhirat. Tapi ada satu orang yang amalnya dihargai oleh Allah. Satu orang. Jadi sedunia zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti ada satu orang kafir. Apa itu kafir? Ya kafir beneran gitu loh. Itu amalnya satu dihargai oleh Allah SWT. Yaitu Mang Abu Lahab. Kenal Mang Abu Lahab gak? Kenal gak? Tahu tapi ya. Tadi surat saya baca pas sholat Isya itu. Abu Lahab itu kafir atau bukan? Kafir. Karena nggak beriman kan? Divonis oleh Allah pasti neraka kan gitu kan? Ya pasti orang divonis sama Allah. Dia beramal dihargai oleh Allah. Amalnya apa? Gembira pada saat Nabi dilahirkan. Gembira gitu. Punya ponakan yang menjela kalau punya ada orang lahir perempuan kan dipendem langsung di depan. Ini punya ponakan lahir, bapaknya nggak ada, lahir kok laki-laki. Senengnya luar biasa Abu Lahab. Nggak taunya bahwa nanti besar itu dia jengkel. Tapi itu pas lahir, saking senengnya dia punya budak Nathuwaibah. Dimerdekakan oleh apa? Abu Lahab. Supaya nyusui ponakan yang tersayang tadi. Disusuilah anak Rasulullah. Kecil, Muhammad kecil. Ya, disusui. Gembira. Nah, di dalam hadis Bukhari dalam bab rodoah, ada bab rodoah nanti dibuka sendiri. Hadis Bukhari bab rodoah. Cari aja nanti. Abu Lahab itu setiap hari Senin diistirahatkan dari siksaannya. Ditanya kenapa kamu gimana kabarnya Hab gitu. Kamu kabarnya gimana Hab itu? Hab itu siapa? Abu Lahab. Saya mendapatkan siksa dari Allah, tapi kalau hari Senin itu jempolan saya keluar air dan saya isep. Kenapa?
Karena saya pernah gembira ponakaku Muhammad lahir, aku merdekakan apa budakku untuk nyusuin ponakaku. Jadi kalau Senin itu saya istirahat dapat isi panah air gitu. Coba bayangkan saja. Sekarang saya tanya, kalau ada seorang muslim, seorang mukmin yang taat kepada Allah di hari Rabiul Awal, mengenang kembali kegembiraannya dengan lahirnya Rasulullah sang seorang nabi, kira-kira kalau Abu Lahab, nabi belum diutus itu ya, baru bayi aja dihargai oleh Allah. Sekarang kalau kita ini gembira terhadap keberadaan nabi, kira-kira ini neraka apa surga? Kira-kira aja potongan kita ini loh. Kalau kita gembira gitu, seneng gitu, ya Allah, alhamdulillah, mengenang kembali dengan kelahiran saya, gembira banget ya Allah, syukur dijadikan umatnya. Kira-kira larinya ke neraka apa surga? Kira-kira aja gitu. Kalau Abu Lahab aja menghormat lahirnya Nabi, belum diutus, belum apa, dikasih keringanan tiap hari Senin. Tiap hari Senin. Ini ada apa ini? Jumat. Ini masih sedih Abu Lahab. Nanti hari Senin pas Ahad sore, alhamdulillah ini hari Senin dikit lagi. Nanti Selasa sedih lagi. Senin ngarep Senin. Kira-kira potong kita kalau kita gembira terhadap Nabi gitu. Kira-kira nanti kita larinya kemana masuknya gitu. Surga apa neraka kira-kira? Amin ya. Dikit-dikit amin, kita amin ya, amin. Masya Allah. Ada salah satu syair disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin, bukan Nasir Albani ya, Ad-Dimashqi ini ya, beda. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil 'abdi alladhi kana 'umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Apa Bu? Apabila ini orang kafir, itu Abu Lahab, dinas oleh Allah dalam Al-Quran masuk neraka selamanya. Setiap hari Senin dia diringankan siksaan oleh Allah karena pernah syukur lahirnya Muhammad SAW. Bagaimana dugaanmu? Kira-kira saja, kalau ada seorang muslim yang taat kepada Allah, dia senang lahirnya Nabi Muhammad SAW dan mati dalam keadaan Islam, kira-kira gimana kira-kira? Jawab sendiri. Kemana kira-kira? Surga. Insya Allah. Maka jangan ngina orang yang gembira dengan Nabi lahir itu. Jangan. Ya, jangan. Kalau nggak setuju misalnya memperingati lahir Nabi, ya udah nggak setuju aja gitu. Tapi jangan bilang bid'ah neraka, jangan. Kalau nggak setuju udah diem aja, nggak usah. Kalau nggak mau ya udah gitu aja. Tapi kalau ada senang memperingati, jangan. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, yusabu ala hubbi Nabi SAW. Orang peringati lahir Nabi, kalau dia cinta kepada Nabi akan dapat pahala. Itu Ibnu Taimiyah yang ngomong. Masya Allah. Dah, ini apa? Gembira. Nomor satu gembira. Ini isinya apa ini Bu? Yang bikin Ibu nih ya? Tak lihat dulu ya Bu ya. Gembira. Ini rasa gembira. Ini dari Ibu, dari Bapak-bapak nih. Duitnya dari bapak-bapak yang bikin ibu-ibu, sama baik gitu. Yang penting gembira ya Bu ya. Mang wanita kadang-kadang tuh wekmu ya wekku, wekku ya wekmu, wekmu ya wekku. Apa itu? Wekku, wekmu, wekku. Apa Pak? Kadang sudah nggak ngerti ya? Duitku, apalagi ya? Apalagi. Iya. Jadi ya Pak, dulu awal mulanya gembira pada zaman Salahuddin itu ya.
itu motong kambing ratusan. Maka kalau maulid makanannya mohon maaf ya, nggak ada nasi kebuli, nggak ada apa gitu ya, itu ya rasa gembiranya ya kurang gitu. Kurang. Maka nanti kalau maulid depannya tahun depan kalau ada maulid lagi ya jangan hanya kowe gitu. Masa gembira timbang cukup snack 3 sama jeruk 1. Boleh sekarang ini permulaan. Kan besar di awal dari kecil kan lu ya. Besar dari kecil. Biar meriah gitu loh ya, motong sapi kalau perlu lah, kambing kebuli, masya Allah. Nggak ada ruginya. Ya. Ini yang ngomong aja ini. Dan ngingetin, nanti kalau ada maulid lagi, makanya lebih gembira jadi lebih harum. Gak ada ruginya. Insya Allah surga kan aja. Apalagi masjid taklim ini. Ya, masjid taklim ini, masya Allah. Masjid taklim. Duduk di masjid taklim, mengenang Nabi, belajar ilmu itu, semuanya surga, nggak ada enggak. Yang niatnya setengah-tengah, yang ngantuk, yang ngobrol. Sebab yang ngikut itu bukan hanya apa manusia, malaikat itu ikut duduk. Ibu nggak tahu aja, bapak nggak tahu aja. Itu samping ibu ada malaikat tuh. Yang jelas bukan Israel, bu, tenang aja ya. Mereka tidak duduk nyari aja. Innalillahi sayyarat. Allah itu punya malaikat-malaikat yang suka jalan-jalan mencari masjid taklim. Mencari. Kalau ada masjid taklim, duduk mereka. Ngikut dengerin. Ya, setelah selesai lapor kepada Allah. Bapak tahu dari mana kau pada dari masjid taklim. Di mana? Jati Agung. Masjid apa? Al-Falah. Bapak tahu, nanya juga tahu aja. Formalitas bukan. Minta apa mereka itu? Minta diampuni ya Allah dan minta surga. Dulu kata Allah. Apakah tahu mereka surga itu apa? Isinya apa memang? Enggak tahu. Lo kok minta? Enggak tahu kok minta. Bisa orang minta kan tertarik. Tapi dia enggak tahu, belum tahu surga itu apa. Lo kok minta? Kata Allah, ya wes apa sih? Ya udah, aku ampuni mereka, aku kasih surga mereka. Tuh. Terus minta apa lagi? Mereka minta ampunanmu ya Allah. Terus berlindung padamu dari neraka. Mereka tahu dah, nggak tahu sih. Ya wis, tak selamatkan dari neraka. Tuh. Malaikat rada-rada protes ini. Karena apa? Ngelihat ada yang nggak bener yang ngaji. Tapi datang nggak lihat ta'ala, ada juga gitu ya. Ada yang karena ini karena. Tapi bukan ini maksud saya ya, bukan. Ada yang ngantuk, ada yang apa nggak serius macam-macam. Ya Allah, tapi apa? Tapi mereka tuh ada yang gini nggak seru, nggak. Udah. Dari kalqamu la yashqabim jalisun. Mereka itu kumpulan manusia. Siapapun yang ada di mereka itu nggak bakalan celaka tuh. Artinya apa? Andaikan yang serius cuma satu, gara-gara satu, selamat semuanya, surga semuanya tuh. Apalagi kalau yang serius 10, wah, masya Allah. Ini gara-gara. Masya Allah ya. Udah gembira. Nomor 2 sekarang apa? Yang kedua al-imanu bih. Wa tauqir, mengimani dan menghormati. Beriman dan menghormati. Beriman bahwa Muhammad diutus oleh Allah. Beriman, harus beriman. Kalau nggak beriman sampai mati nggak beriman, ya udah celaka. Dalam hadis Muslim, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, pokoknya jam 9 selesai Bu ya Pak ya. Pokoknya tamat nggak tamat jam 9 selesai. Bahkan ditunggu tahun depan yang nasi kebuli, rugi kalau selesaikan sekarang. Wah, ini jadi pikiran pengurus ini. Enggak harus saya nerusin, siapa aja nerusin. Yang penting kalau nasi kebulinya wajib itu ya. Ingat, catat Pak pengurus ya. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan. Kalau kita nungguin ibadah tahun depan menghormat Nabi lagi, itu berarti kan kita
saya tak ini tak itu tahun depan, saya nunggu tahun depan mau memperingati Nabi lagi. Berarti kan dalam kalau mati misalnya belum tahun depan, udah niat. Jadi pokoknya ya dalam rangka matinya cinta kepada Nabi. Jadi iman dan menghormati. Hadis Muslim dari beliau, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi ummah yahudiyyun la nasraniyyun summa mata balam yu'min bima ursiltu bi illa kana min ashabin nar. Demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, tidak mendengar seorang daripada umat ini baik Yahudi maupun Nasrani kemudian dia mati balam yu'min dan dia tidak belum beriman kepada apa yang aku diutus oleh Allah. Maksudnya salah Nabi belum iman Nabi sebagai utusan, kemudian mati, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka. Penghuni neraka. Ya. Nah, makanya iman itu penting pada Nabi. Ya, harus beriman. Makanya orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi itu ya sebagai utusan ya mudah-mudahan suatu saat beriman. Kapan? Mungkin belum waktunya. Tapi kalau sampai mati enggak, ya udah jangan diharap surga. Kata Nabi bilang, dia ahli. Kita bersyukur kepada Allah. Ya. Maka kita pilih misalnya. Kira-kira kita ini suruh milih kalau bisa, ini udah lewat ya. Umpamanya ini. Kita menghayal. Kira-kira enakan atau milih hidup zaman Nabi ada atau sekarang kira-kira aja? Kalau cara pilih-pilihan enakan mana? Iya, Rasulullah ada lebih baik. Pertanyaan itu dijawab salah satu dah. Kira-kira aja gitu. Enakan zaman dulu Nabi ada atau sekarang ini yang kita nggak melihat Nabi? Kira-kira aja. Nabi ada. Tapi kalau zaman Nabi ada kelompok Abu Lahab, Jahal, mendingan sekarang kan? Nggak ngelihat, nggak apa, tapi mengagumkan gitu ini. Tapi hidup zaman sekarang tadi nyari pemimpin susah, ya kan? Yang jujur susah, yang benar susah, ya sebenarnya ada sih, ya gula naik, apa aja naik, ya sebenarnya bosan bukan bapak-bapak, ibu-ibu yang bosan gitu, ngasihnya dikit, bapaknya pengen makan enak, kan repot, ya. Jadi iman kita mengagumkan betul gitu. Nggak tahu Nabi kok iman itu. Kan ini kan karunia dari Allah SWT. Luar biasa. Jadi kita ini alhamdulillah wa syukurulillah. Jadi orang hidup di zaman seperti ini kita beriman. Beriman kepada Nabi. Di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah apa? Al-Maidah. Al-Maidah. Bukan, Al-A'raf. Surah 7 ayat 157. Dari akhir ayat, bukan awal ayat. Falladina akhir ayat Ibu ya, bukan dari awal ya. Falladina amanu bi wa azzaruhu wa nasaruhu wattabi'un nur alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, kepada Nabi, wa azzaruhu menghormati, wa nasaruhu menolongi perjuangannya dan mengikuti cahaya yang diturunkan oleh Allah bersama itu Al-Quran, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung, muflihun, muflih, beruntung. Maka kita beruntung sekali, beruntung sekali. Kita menjadi orang yang dilahirkan zaman akhir seperti ini, hidup di dunia yang serba sulit sekarang ini, tapi Allah masih berikan kita beriman. Itu adalah suatu kegembiraan yang atau nikmat yang perlu kita gembira. Toh, maka kita nggak usah perlu sedih-sedih. Karena apa? Kita beriman. Ya, sedih itu kalau nggak beriman, sekalipun punya apa saja. Tapi kalau kita masih punya apa? Iman, masih punya
iman kepada Allah, kepada Nabi, ini nggak perlu sedih. Falyafrahu, gembira aja terus gitu. Ya, gembira terus, nggak usah sedih-sedih. Toh sedih itu kan nggak selamanya. Inna ma'al usri, nggak selamanya. Orang hidup di dunia juga nggak selamanya. Paling banter 120 tahun ya. Kalau nyampe, dia belum jalan sekarang 100 boleh jalan. Ya, memang hidup itu cuma apa? Ya memang nggak asli, tempat kita itu nggak asli, dunia itu bukan rumah kita, bukan. Dia rukamak, rumahmu ada di hadapanmu. Jadi bukan rumah kita. Rumah kita itu surga. Sebab Nabi Adam dulu kalau nggak diturunkan dari surga gara-gara melanggar, itu kita dulunya lahir di sana itu, nikah di sana, resepsi di sana itu, enak-enakan. Cuma Nabi Adam itu diturunkan sehingga kita ini ikut-ikut ke bawah lahir di dunia ini. Tapi nanti akan dikembalikan kan pulang. Makanya mati itu pulang kampung gitu. Bahasa Al-Quran itu, dalam Al-Quran itu mati itu pulang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kan pulang namanya. Pulang apa? Kampung. Bapak Ibu kalau mau pulang kampung seneng nggak? Tergantung. Kalau pulang kampung nggak punya uang, nggak punya ongkos kan, jalan kaki misalnya, atau ongkosnya ada tuh, uang jajan nggak banyak, seneng nggak itu? Kurang seneng. Lah pulang kampung mesti beli apa? Tiket. Yang nggak punya kendaraan pribadi, yang punya mesti punya uang apa? Untuk bensin, untuk apa lagi? Tol. Uang jajan mesti ada juga. Lah yang wajib-wajib inilah, yang wajib-wajib ini namanya uang tol, uang bensin, tiket. Tadi sholat isya wajib, itu beli tiket, beli bensin, beli air tol, yang wajib-wajib itu. Harus kayak berarti. Kalau mau pulang kampung ya mesti ada itu mesti. Yang sunat uang jajan. Jadi qobliyah ba'diyah itu uang jajan. Kalau Bapak Ibu punya uang jajan lebih banyak daripada uang wajibnya, seneng nggak itu? Seneng, makanya sunatnya mesti lebih banyak. Nanti akan dikembalikan. Kalau punya uang wajibnya, ya, uang jajannya, bawa bekal yang cukup, nanti akan kembali ke mana? Rumah. Mana ada di rumahnya? Lah orang pulang kampung ada yang nyampe, ada enggak? Bener apa enggak? Kita pengen nyampe nggak? Pengen nyampe nggak? Kita mau ke surga pulang kampung, pengen nyampe nggak? Nah, kalau pengen nyampe syaratnya pelajari itu surah Al-Baqarah 38. Jadi yang 38 pulang kampung nyampe rumah, yang 39 pulang kampung nggak nyampe, itu pelajari itu. Sekarang saya tanya, berarti 38 itu syaratnya pulang kampung nyampe, syaratnya apa itu? Syaratnya apa kira-kira? Ayo. Syaratnya apa itu di situ, di ayat itu maksud saya? Mengikuti petunjuk. Yaitu perintah dan ikutin Al-Quran. Ikutin Al-Quran. Sekarang tidak ada orang namanya apa, anti banget dengan Al-Quran. Ya, anti banget. Rumahnya gimana kan nyebut Al-Quran itu. Dan itu memang begitu ya. Ikutin betul. Sementara orang kafir itu dalam surah Fussilat, surah 41 ayat 26, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Jadi kalau pengen menang apa ini kira-kira? Kalau pengen menang, pokoknya jangan dengerin Al-Quran. Jangan ada politik identitas. Jangan pilih yang ahli ibadah. Jangan pilih, pokoknya ya jangan lihat agama kalau milih. Kalau pengen kalian menang tuh. Pokoknya gembor-gemborin gitu. Adu di antara ulama. Ya, jangan sampai umat ini milih apa? Umat yang punya identitas agama gitu. Itu di Al-Quran itu 26 itu. Orang-orang kafir berkata kepada temannya sendiri, kepada ulama-ulama yang rada-rada
Rada apa? Doyan duit. La tasma'u li'adakum. Jangan dengerin Al-Quran. Walau buang jauh-jauh. Pokoknya kalau kampanye jangan pakai dalil. Oh gitu Bu. Walau buang jauh-jauh. La'alakum taghlibun. Pasti kamu akan menang gitu. Paham Pak Bu? Paham nggak? Pokoknya umat Islam dijauhkan dari politik identitas, dari agama. Nggak usah lihat agama, ya. Orang non Islam kalau jujur lebih baik daripada orang Muslim yang tidak jujur. Pokoknya gitulah. Loh, di dalam apa? Surah An-Nisa. Ibu kenal surah An-Nisa? Ini ibu bersyukur kepada Allah. Bapak-bapak nggak ada surah Ar-Rijal, nggak ada. Tapi ibu-ibu dipakai surah An-Nisa. Bersyukur Bu kepada Allah. 140 ayatnya. Wa qad nazzala 'alaikum an idza sami'tum ayatil la yukfaru biha wastahza'u biha fala taqudu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum min dzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian. Ya. An idza sami'tum ayatillah, apabila kalian mendengar orang-orang bahwa ayat Allah di apa? Ayat Allah di olok-olok, diejek, istazzaubiyah. Jadi kalau ada orang yang ngolok-ngolok Al-Quran, yang nggak setuju dengan Al-Quran, tadi kan dibilang laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Yang menjadikan Nabi sebagai idola, Al-Quran sebagai apa? Tuntunan, pedoman hidup, itu yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang pengen dapat rahmat dari Allah di hari akhir nanti. Jadi kalau kalian mendengar orang-orang yang ngolok-ngolok Al-Quran, menghina Al-Quran, fala taqudu ma'hum, kamu jangan temenin duduk bersama, jangan. Jadi kita dilarang untuk duduk bersama dengan orang-orang yang nggak suka sama, dilarang untuk duduk bersama. Lah kalau makan bareng gimana? Ada nggak makan siang gratis? Ada nggak? Sarapan yang gratis? Mananya apa? Kalau ada orang yang manggil makan, ada kepentingan, terutama sekarang ini, berarti apa? Hati-hati itu, nggak ada makan siang gratis. Jangan apa berduduk bersama orang yang ngolok-ngolok Al-Quran. Mana taqdumum hatta yakhud, sehingga mereka meninggalkan mengolok-olok Al-Quran lagi. Sebab kalau kalian berduduk sama orang yang ngolok Al-Quran, kamu sama, gak ada ubahnya. Munafik itu. Dan Allah akan mengumpulkan orang munafik dan orang kafir di neraka jahanam bareng-bareng gitu. Anak-anak bareng-bareng apa lain-lain? Beda-beda. Bareng-bareng dikumpulkan. Makanya di zaman akhir ini, ya, kita apa? Perlu beriman kepada Nabi, merujuk kembali, Nabi dijadikan idola. Paling tidak orang-orang yang mirip-mirip Nabi lah. Maknanya apa kalau Nabi jadikan idola? Dalam hal apa saja? Dalam rumah tangga, dalam apa? Berbisnis, dalam apa? Berkarya, dalam kerja, dalam apa saja. Sebab Nabi sebagai pimpinan dalam segala hal. Ya, segala, maka Nabi utama ikutin, selamat ya. Maka untuk itu ya, waktu sudah mau habis, 2 saja, insya Allah yang 2 nanti kapan saja kalau ketemu ya. Jadi kan baru 2 ya, jadi apa? Jadi 2 ini apa tadi? Yang pertama apa Bu? Gembira, seneng. Nah, gembira itu ada tandanya. Tadi ngeluarin apa gitu ya? Ingat itu. Gembira, memperingati Nabi gratis. Ya, jangan. Jadi bawa apa kayak pisang sisir. Ya nanti ya ini. Besok-besok kontoin nggak apa-apa, kontok. Oh ini gembira kemarin itu nyusul ya. Antar subuh kan rapat nih, ya. Ini sambungan berarti itu. Antar subuh rapat ya Pak Tua. Wah itu bawa apa kayak antar subuh? Ngopi bareng nasi uduk, bakwan, gorengan, apa-apa.
Nyusul yang karena malam ini gak ada gorengan, nyusul besok, gak ada pisang besok nyusul gitu ya. Misal. Ada ya, itu yang harus diadain. Kumpul-kumpul mesti makan. Itu sama Islam ini sudah jelas aja ini peringatan Nabi itu membantu ekonomi loh. Sekarang saya tanya, ini jeruk beli gak apa? Gratis Bu? Beli. Kepada siapa belinya? Pedagang, berarti alhamdulillah tukang jeruk juga laku. Dapat duit nggak? Gara-gara maulid. Coba kalau nggak maulid, ibu beli jeruk nggak kemarin nggak? Enggak, bantu ekonomi. Orang yang lemah jadi laku jeruknya. Tuh, ini ada lontong apa ini? Saya nggak tahu. Ini beli apa bikin sendiri? Beli. Lontong aja beli, banyak aja. Berarti orang jualan lontong bisa makan dia gara-gara maulid Nabi. Ini apa namanya ini saya nggak tahu ini apa ini. Parse apa sih? Ini juga beli. Beli semuanya berarti membantu ekonomi. Di samping nyenengin orang juga. Banyak loh hikmahnya ya. Hikmahnya banyak. Kita niati bantu apa ngasih makan orang yang lapar. Kan pahalanya itu Bu, Masya Allah. Ya benar-benar ini membantu negara, membantu umat Islam, membantu manusia. Masya Allah luar biasa. Ya nanti ada sisanya ayam juga kebagi. Kalau basi kan bagian ayam bagi-bagi. Ada sisanya. Nanti ada pala ikan misalnya, tuh kucing kebagi juga. Pokoknya manfaatnya banyak lah memperingati lahirnya Nabi itulah. Jadi merembet bukan hanya Masya Allah. Sampai sini aja ya yang saya sampaikan. Semoga ada manfaat barokahnya. Kemudian Allah SWT panjangkan usia kita, sehatkan kita, mudahkan, dilancarkan, dikabulkan hajat-hajat kita. Semoga tetap Islam iman. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi kita Muhammad SAW pada akhirat. Amin ya rabbal bi barakati wa sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربونا صغارا. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد ما لم يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد ما صلى عليه. اللهم صل على محمد كما تحب أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد كما تجب الصلاة عليه. اللهم صل على محمد كما ينبغي الصلاة عليه وسلم كما أمرت أن تصلي عليه برحمتك يا رحمن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا بالبر واغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربونا صغارا. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبجاه الفاتحة بكرامات الفاتحة وبجاه الفاتحة وبحكم الفاتحة نسألك بها يا الله أن تقضي بحاجاتنا وأنصب بأمورنا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak terhormat, jemaah masjid Allah, demikianlah seluruh acara pada tadi dan pada malam hari. Dan terima kasih kepada Bapak Ustadz Syahidi dan Pak Haji Indonesia. Marilah kita bersama-sama sebagai penduduk kita membacakan hamdalah sebagai rasa terima kasih kita kepada Allah. Semoga Allah senantiasa menjadi pelindung kita. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.